Dan hanya dalam waktu 23 tahun. Dan 23 tahun itu pun nggak dalam kondisi yang ideal, karena sekali lagi beliau diutus mendakwahkan tauhid itu justru di tempat yang paling tidak bertauhid. Di sekeliling Ka'bah tidak kurang ada 360 patung berhala, ada perbudakan, wanita diperjualbelikan, bayi wanita dikubur, bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Tahu-tahu harus ngajarin tauhid di tempat kayak begitu. Orang-orangnya gampang marah, tersinggung dikit senggol bacok, perang antar suku, ya. Dan masih amat sangat percaya takhayul. Jangan nikah di bulan ini, nanti sial. Kalau mau keluar rumah, ngelihat burung terbangnya kemana, oh kalau ke situ berarti saya sial. Kalau mau keluar rumah, ngelihat burung terbangnya kemana, oh kalau ke situ berarti saya sial. Dalam waktu 23 tahun. Terus kita nggak mau belajar ke beliau, aneh, ya. Ibarat gini lah, guru kita suka ngasih contoh. Kita mau masuk hutan, bingung tuh, ngalungin galon, ya. Bawa karung beras kiri kanan, bawa tabung gas, karena bingung lah nanti di dalam kalau mau lapar gimana, makan, masak. Jadi gue ngalungin galon, ya. Tapi kalau kita berangkat dengan ahli atau penghuni asli hutannya, bakal disuruh, udah nggak usah bawa apa-apa loh, nanti lapar gimana, saya tunjukin ke bagian yang banyak buahnya. Nanti mau mandi gimana, oh nanti saya bikin lewat mata air, di situ ada air jernih bersih, bisa minum, bisa mandi, dan segala macam. Enak tidak? Kita sendiri kalau pengen belajar lebih senang dicontohin orang, ya, daripada baca buku manual. Bu, ibu beli mesin cuci, bu, dibaca bukunya, bu, asli mahal, ya. Mending langsung mah ngajarkeun, nah udah beres, ya, selesai. Udah, kadang ada yang buku manualnya nggak ada bahasa Indonesianya lagi, ya, tengah artinya. Nah, kayak udah, ini kita punya contoh, ya. Makanya jangan heran kalau kita belajar Al-Quran ternyata banyak kisah orang terdahulu, sejarah, bahkan 1/3 dari isi Al-Quran sejarah. Dan juga yang 1/3 isi sejarah itu kisah-kisah Nabi terdahulu atau orang-orang saleh terdahulu atau orang-orang di zaman sebelum Nabi, itu justru kebanyakan ayat-ayat Makkiyah, jadi keluarnya waktu di Mekah. Jadi di Mekah itu lagi sulit-sulitnya, dijahatin, dimusuhin, diancam, butuh banget bantuan ayat, yang keluar marah cerita orang masa lalu. Jadi sejarah tuh sepenting itu. Nabi, aduh bingung ini gimana, ini dijahatin sama saudara sendiri. Ceritanya malah cerita Nabi Musa, bahwa beliau pernah digituin, bahwa Nabi Yusuf pernah digituin, bahwa nabi-nabi yang lain pernah digituin. Karena itulah bedanya cerita sejarah sama dongeng, ya. Sejarah mah atau tarik dalam bahasa Arab, kalau cerita Qasas, ada surat ke-28 Al-Qasas, beda dengan dongeng. Kalau cerita sejarah murni pasti pernah terjadi, dah Allah nggak mungkin bohong, ya. Maka semua kisah yang ada di dalam Al-Quran pernah terjadi. Nabi Musa dianyutin ke sungai, Nabi Yunus ditelan ikan paus, ya, dan lain-lain, ya. Lalu kalau dongeng, ya dongeng mah ya belum tentu kejadian, kayak timun mas, ya, kancil makan timun, ya, dan lain-lain, ya. Terus nanti kabur, buayanya berjejer diloncatin, ya, yang gitu-gitu, ya. Ya kita bisa ambil hikmah, boleh-boleh aja. Tapi kan kalau ada yang dari kisah nyata, ada yang udah pernah ngamalin dan lain-lain. Oke, bismillah, ya. Sebelum kita masuk ke kitab, dan kita terus berdoa semoga Allah anugerahkan kita pemimpin yang soleh, yang baik, ya. Bismillah. Bentar, ini jamnya Teh Yunda minum obat, ingetin dulu, ya. Udah. Terima kasih telah menanti, ya. Bismillah. Sebetulnya kepemimpinan itu bisa jadi pahala yang luar biasa, ya. Salah satu ganjarannya kita lihat, Koko pernah bahas, ya, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah nanti di padang mahsyar di hari akhir. Yang 7 golongan, ya. Kan peringkat nomor 1-nya apa yang pertama disebut? Al-imamu adil, imam yang adil, ya, pemimpin yang adil.
Pemimpin yang adil. Walaupun ada 2-7-nya ya, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, orang yang sedekah diam-diam, kita pernah bahas lah. Kita kalau pengen fokus ke pemimpinannya dulu ya. Walaupun juga ada riwayat yang lain di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, ada 3 golongan orang di hari yang sama, yang kalau di hari tersebut Allah bahkan gak akan sudi memandang ke arahnya. Ya. Ini naungan teh naon sih kok naungan ya lindungan ya. Yang pernah umroh di Madinah ada payung luar biasa ya. Itu kan kalau nggak di bawah payung itu kan kadang kalau lagi terik kan masya Allah ya, masya Allah sejuknya ya kita alhamdulillah. Nah ketika akhirnya di bawah payung kan lebih masya Allah ya alhamdulillah. Nah jangan samakan panasnya dunia dengan panas di sana. Padang Mahsyar itu sebagian riwayat menyebutkan mataharinya cuma 1 jengkal di atas ubun-ubun, dan nggak pakai baju, tanpa busana, bahkan tanpa berkhitan, tanpa alas kaki. Kalau dosanya banyak maka keringatnya sampai membuat dia tenggelam oleh keringatnya sendiri. Oh nggak, kita di tengah ibu kota misalkan panas pun bisa nyiuh, bisa mau neduh kemana-mana, Indomaret di mana-mana, warung di mana-mana, ya numpang adem, jajan mangga kadang, ya. Maka di situ makan bener-bener lapang, datar, dan manusia dari paling pertama sampai paling terakhir semua kumpul di situ. Yang bisa memberi naungan cuman Allah. Maka kalau tidak dapat naungan itu mengerikan sekali. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan ada yang berjalannya tuh di situ tidak dengan jalan kaki, tapi dengan wajahnya terseret di tanah, ya. Yang mengerikan ya, nggak akan bisa kita bayangin, dah belum nyampe sana, tapi kita yakin itu hadis sahih ya, maka pasti benar. Nah, yang satu yang tidak akan mendapat naungan itu dari 3 adalah pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya, ya, pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya. Maka bohongnya tetangga sama tetangga, atau bohongnya teman sekolah lagi main, bilangnya mau ikut nyusul main futsal, ternyata nggak nyusul, itu beda dengan bohongnya amir, pemimpin dengan kepada rakyatnya, ya. Karena kita dibohongin, Allah bilangnya mau nyusul, ternyata nggak datang, ya paling cuman mencak-mencak. Nah ini ngebohongin yang bisa efeknya ya kebijakan ya, rakyat dapat sesuatu yang tidak ahsan, tidak baik. Maka kalau benar jadi luar biasa pahala jariahnya. Kalau ternyata tidak benar, ngeri Bu. Makanya dulu mah kalau bicara hadis-hadis tentang kepemimpinan itu, bahkan kalau ada yang ngajuin, justru dialah yang pasti tidak akan dipilih. Ya. Jangankan kayak gitu, kita banyak nasihat terutama setelah dari zaman Imam Syafi'i ke bawah ya, Imam Malik bin Anas, itu banyak sekali nasihat-nasihat yang berupa bahwa memang beliau amat sangat menjaga diri untuk tidak terlalu dekat dengan penguasa, karena amat sangat bisa jadi fitnah, ya, bisa jadi fitnah. Bahkan kalau Imam Ahmad sampai cara menjaga kezuhudannya ya, kalau ada pemberian dari pemerintah sebisa mungkin nggak mau diterima, ya. Maka itu dia ya, karena kayak gini Bu, kita jahat sama orang, terus orang itu sampai meninggal nggak terima dia dizolimi sama kita. Di hari akhir kan kita yakin sama pengadilan Allah, asli kita bakal dipanggil, bener kamu dulu zolimin dia, ngambil haknya dia tapi kamu tahan. Oh itu pengadilannya nggak akan beres sebentar, nggak akan beres sebentar, dan nggak akan ada yang bisa bohong. Allah, para malaikat jadi saksinya, nggak akan bisa bohong. Ingat salah satu istilah nanti kiamat kan, surat ke-64 atau Ghabun, suka diterjemahkannya hari ditampakkan segala dosa. Muncul semua di situ. Ayat 9-nya yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun, ya, hari ditampakkan, kan ada hari di mana nanti ditampakkan segala kesalahan kita, ya. Itu ke satu orang. Nah ini gara-gara urusan kita ternyata membuat satu keputusan yang ternyata ada sekian banyak juta orang yang jadi sulit atau lapar atau terzolimi gara-gara satu keputusan tersebut, satu-satu ngantri minta pertanggungjawabannya ya teteh. Makanya salah satu kalimat terkenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah aku Umar akan ditanyai oleh Allah kalau ada seekor keledai yang tergelincir di pinggiran sungai Nil.
Jadi sampai ke alam, nyampe ke hewan aja beliau ngerasa bertanggung jawab. Dan beliau tinggal di Madinah ya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sedangkan Sungai Nil di Mesir. Jauh eta teh tebih ya. Beda negara kalau zaman sekarang, Arab Saudi ke Mesir. Ya. Tapi kalau beliau menyebutkan, aku akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau awal ada sekedar seekor unta keledai tergelincir, meskipun itu di pinggir sungai ini, ya. Makanya Masya Allah ngejaganya, dan itu pendidikan Nabi. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu mendatangi Rasulnya tidur di atas pelepah kurma. Jadi kalau kayak kita tidur di atas stiker, Bu, kan ada bekas stikernya ya, neplok karena pipi ya, iya kan? Nah, bertanya Sayyidina Umar, sedangkan engkau Rasul, kalau bahasa kitanya ya, sedangkan engkau adalah Rasul tapi tidur seperti ini, sedangkan yang jelas-jelas nyembah berhala, Raja Kisra Persia itu berlapiskan emas istana. Jawaban Nabi kan sederhana, tidak sudikah engkau jika bagi kita Allah dan ridhonya dan Rasulnya, sedangkan bagi mereka ya hanya dunia saja, tidak dapat Allah. Diam Sayyidina Umar. Juga apa yang lebih berharga daripada ridha Allah? Dan beliau itu orang-orang yang berhasil membuktikan, meskipun nggak pakai baju mewah, nggak pakai kendaraan mewah, tapi ketemu segen orang ngedatengin raja, kaget ini. Mana Amirul yang namanya Amirul Mukminin teh pernah ditemukan tidur tidur di trotoar jalan dengan beberapa pengemis barengan. Orang-orang sufi zaman dulu ya, Sayyidina Umar tidur di trotoar ya. Nah, kadang kalau lagi pas baca kayak gini, asa nggak kebayang ya kalau misalkan ada yang ngakunya dakwah, pengennya disebutnya ustaz, tapi kalau ceramah kudu dijemputnya kudu mobil tertentu, nggak dijemput sama itu nggak mau, itu net, aduh punten nanaonan ya, nanaonan kamu. Sebetulnya bicara harta tuh gini Bu ya, bukan berarti bermewah-mewah. Memang kalau bermegah-megahan sampai ada suratnya, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sebetulnya bicara tentang harta tuh pertanyaannya cuma dua. Satu, dapatnya dari mana? Dua, dipakainya untuk apa? Udah. Selagi itu lolos, aman. Cuman balik lagi, yuk kita lihat contoh-contoh pemimpin lagi sekali lagi ya. Sayyidina Umar itu pernah diketahui tubuhnya sampai menguning karena waktu itu Madinah lagi paceklik, jadi beliau cuma minum minyak zaitun berbulan-bulan. Padahal bisnisnya lagi bagus dan dia punya rezeki yang halal untuk dia beli makan sesuatu, tapi nggak mau masyarakatnya, masa pemimpin kita makan enak, makan daging, kita lagi ke paceklik kayak gini. Lihat, sampai yang halal pun beliau nggak mau sentuh dulu, saking nggak mau umatnya kecewa ya. Segitu halal ya, segitu halal. Makanya kan indikator, Koko suka kadang cerita ceramah ya, kadang udahlah mulut orang kita nggak akan ditanya sama mulut orang, Tuhan kita bukan mulut orang. Tapi kalau kita jadi pemimpin, salah satu indikator menurut hadis Rasul, kita kalau udah jadi pemimpin yang baik itu gimana? Jawaban Rasul salah satunya adalah jika pemimpinnya mencintai dan mendoakan rakyatnya, dan rakyatnya mencintai dan mendoakan pemimpinnya. Jadi pendapat rakyat cinta sama kita atau enggak tuh bagi pemimpin itu tuh indikator kita tuh udah mimpin bener atau enggak sih. Dan ngedoain yang tulus ya, bukan yang dibayar, bukan buzzer ya. Maka kalau kita dapat amanah jadi pemimpin, sedangkan ternyata kata Nabi disebutkan juga kullukum ra'in, setiap diri kalian adalah pemimpin. Rumah tangga suami pemimpinnya, tapi istri juga bertanggung jawab atas apa yang ada di rumah ya. Dan bahkan seorang budak juga bertanggung jawab atas harta tuannya. Kalau dititipi misalkan untuk nernakin unta, dia jaga itu amanah, dia jadi pemimpin bagi ya walaupun unta-untanya ya. Tapi kita semua pasti pernah jadi amanah jadi pemimpin. Ada ini ketua majelis taklim, ada nanti ketua macam-macam ya, ketua grup admin ya, ada juga, itu tetap aja ketua ya. Masya Allah. Tapi Masya Allah ya, ini contoh-contoh sekali lagi. Dan lagi kita coba lihat ya kalau bicara harta. Suatu ketika ini kalau kutip pendapat di kitabnya Imam Al-Baihaqi,
pernah mendapati Sayyidina Umar itu ke rumah anaknya, namanya Abdullah, lebih sering dipanggilnya Abdullah ibnu Umar atau Ibnu Umar ya. Di rumahnya lagi makan daging. Ya namanya Umar ya, diomelin, tidak cukupkah bagimu roti dengan minyak atau roti dengan garam saja? Jadi justru anaknya itu yang paling sering diomelin waktu bapaknya mimpin. Karena gak mau ini rakyatnya berpikir, ya Allah ini anak mentang-mentang yang lagi jadi anak penguasa dia dapat enak-enaknya, oh itu nggak mau ya. Dan ketika menjelang beliau wafat, Sayyidina Umarnya pun sempat ada pemikiran untuk ya sudah diterusin aja sama anaknya, karena toh yang paling dekat sama pemimpin yang hebat tersebut dah pasti anaknya yang dididik langsung oleh bapaknya. Tapi kita tahu justru Sayyidina Umar itu mengamanahinya untuk kepada ya memang majelis syuronya itu 10 sahabat yang dijamin surganya oleh Rasulullah. Cuman waktu itu Abu Bakar udah wafat, Sayyidina Umar udah menjelang, udah ditikam. Maka yang ada di situ Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, sama Utsman bin Affan ya. Sa'ad bin Abi Waqqas sedang tidak ada, yang saya tahu dari sudut pandang sejarah. Jadi cuman ada 6 orang di situ. Dan masyarakatnya bertanya, loh putramu gimana ini, Abdullah ibnu Umar? Sampai mereka tuh kalau bahasa kitanya bertanya kayak gini, emangnya dosa ya kalau ada takdir anakmu jadi pemimpin? Dan dosakah kami kalau kami masyarakat senang dipimpin oleh putramu? Sedangkan putramu adalah orang yang, sekali lagi, dia orang yang adil dan bertakwa. Jawaban Sayyidina Umar, cukup hanya satu orang dari keluarga Ibnul Khattab saja yang dapat amanah jadi pemimpin, jangan ada yang lain. Dan kalau kau bicaranya adil dan takwa, demi Allah masih banyak orang yang adil dan takwa, tidak hanya putraku saja ya. Jadi ya Masya Allah ya, sampai sebegitunya ditahan, nggak boleh. Sekali lagi ya, jangan langsung mencak si ini si itu, enggak. Kita lagi ngaji tentang kepemimpinan, jangan sekali-kali sebut nama. Dan tolong ya, kalaupun kita mendapati ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebesaran sejarah orang-orang besar ini, punten, jangan sampai kita ikut dosa lah, ikut mencak-mencak, maki-maki, ngefitnah segala macam. Satu, ya kita ngarep mereka baik, ngedoain, udah doain aja bagus. Dan kita nggak tahu ada apa di baliknya, di dalamnya. Kenapa mereka ngambil keputusan kayak gitu? Kenapa pemimpin kita kayak gitu? Kita nggak tahu. Ya, walaupun kalau tidak ada yang tidak sesuai, memang adab dalam berdakwah itu kan kalau untuk menasehati memang harusnya diam-diam. Ya, nah gimana? Tapi kita nggak punya akses nih untuk supaya WA langsung ke presiden, dan nggak punya nomor WA-nya. Ya. Ya minimal doain ya tuh. Jangan sampai malah ikut mencaci maki, mencak, apalagi berbuat kerusakan ya. Menyampaikan ini rakyat mintanya kayak begini, didengar atau tidak ya itu urusan dia udah. Tapi ya punten lah, jangan ikut merusak, jangan ikut mencak. Kalau kayak lagi diajakin dulu Darut Tauhid, AA pun ikut berangkat, tapi ngambil perannya udah kita jadi petugas bersih-bersihnya aja. Nanti karena pasti banyak sisa-sisa cangkang air mineral, ya udah kita yang beresin. Ya, jangan ikut ngarusak nih, ya. Dan seperti itu tadi ya kepemimpinannya. Dan maka berat ya kalau misalkan tadi kita ada berbuat zolim ke satu orang aja, nanti pengadilan Allah pasti akan datang satu persatu kepada yang kita zolimi. Kan kebayang 270 juta datang satu persatu untuk meminta pertanggungjawaban. Makanya dulu teh pada nggak mau ngajuin diri teh, karena sadar pisan ini berat pisan. Gimana caranya? Ketika kan yang paling banyak terkenal kisahnya Umar bin Khattab yang keliling belusukan, terus ngelihat ada seorang ibu lagi masak batu, ya kan, demi nenangin anaknya yang lagi kelaparan. Dah tahu batu teh nggak bisa dimakan, tapi seenggaknya ada bunyi kelontang-lontang kuali masak, jadi si anak teh tahu oh lagi masak, nanti nunggu, mudah-mudahan kecapean, nangis, dia ketiduran saking kecapeannya. Lalu tapi sambil nyebut ini,
Demi Allah aku akan meminta pertanggungjawaban kepada Amirul Mukminin. Ya. Sayyidina Umar ngelihat itu, ngambil beras dari ngambil makanan dari BMT, kalau dulu teh ada Baitul Mal ya. Ada Baitul Mal, diangkut, ajudannya mau ngangkatin nggak dikasih. Emangnya kamu mau nanggung dosa saya nanti? Udah biar saya sendiri yang diangkut gendong. Dan itu pun nggak nyebut nih dari pemimpin kamu ya, jadi nggak dibungkusin terus ada dukung saya, itu nggak ada tulisan kayak gitu tuh nggak ada ya. Apalagi ngasih foto, udahlah ya, ya. Maka ya segitunya lah, menjaga sekali. Ini kalau kita bahas coba ya, ngambil hikmahnya aja. Di kitab Fadilatul Amal, di kitab yang lain ini ada kisah Umar bin Khattab dapat imporan minyak wangi, impor. Namanya diimpor kan pasti ya segentong-gentong lah ya. Nah harus dipisahin kecil-kecil buat dibagiin. Minta tolonglah kepada orang untuk ngebagiin. Ada salah satu yang ngebagiin ini, yang mindah-mindahin dari gentong ke bungkusan kecil itu, ibaratnya nanya, kenapa engkau nggak ikut bungkusin, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jawaban beliau, kalau aku ikut membungkusi maka pasti akan nempel di tanganku. Jika nempel di tanganku dan kubasuh ke bajuku, maka aku baru saja mengambil yang bukan hakku. Jadi kepeperan teh menimbung itu, karena tahu itu amanahnya untuk siapa nih, untuk rakyat. Oh ya udah, berarti saya nggak mau ngambil. Kalau ikut ngebungkusin kan kena, pasti ikut baunya. Itu aja beliau nggak mau, segitunya sampai ngejaganya ya. Nah, kadang kita mah ke mall teh sambil coba taruh lagi, beli mangga ya. Insya Allah. Kalau yang memang tulisannya tester itu halal, silakan ya. Tapi jangan yang bukan tester dibuka dipakai taruh lagi ya. Jangan ya. Maka karena itu bukan hak kitanya. Satu tuh kisah tuh ya, padahal sekali lagi banyak sekali. Di kesempatan lain, cara beliau ngangkat gubernur ya, ini kalau senang cerita ini. Beliau mau ngangkat gubernur, calon gubernurnya ini diminta naik atau datang ke kediaman beliau. Saat itu Sayyidina Umarnya lagi main dengan cucu ya, dengan anak kecil. Namanya main sama anak kecil dah kan ya, kadang nggak bisa jaim, Bu, ciluk, gitu aja, lucu-lucuan. Lalu ketika ngelihat itu, si calon gubernurnya ngerasa kayak, ih masa gitu Umar, senah setan aja nggak berani papasan, takut ya. Maka ngelihat ekspresinya kan ditegur, hei kenapa wajahnya kayak begitu, emang kamu di rumah nggak punya anak cucu apa? Dijawab, oh punya. Terus ditanya, kamu nggak pernah kayak gitu sama anak dan cucumu? Nggak pernah sekalipun. Kadang ngerasa malu-maluin orang pengen calon gubernur, masa canda-candaan konyol-konyolan sama anak kecil, ngerasa menurunkan izah wibawa. Maka dijawab oleh Sayyidina Umar, maka pulang, nggak usah jadi gubernur. Loh, apa kurangnya kualifikasi saya? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, maka bagaimana engkau bisa menyayangi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pakai kasih sayang ya. Nah, kalau misalkan dia benar ngasih sayang, dia lebih sayang sama umatnya daripada diri sendiri atau bahkan keluarganya. Sekarang sok jujur, Bu, bagi ibu sulit nggak, Bu, lebih sayang ke anak tetangga daripada ke anak ibu? Sulit kan? Maka punten jangan nyalonin jadi pemimpin deh. Karena gimana caranya nyayangin orang tidak dikenal kalau misalkan kita belum bisa seadil itu gitu. Karena standarnya Sayyidina Umar ngangkat gubernur itu kayak begitu ya. Sedangkan kita punten ya, berat, makanya berat banget. Susah kan? Ini biar sadar dulu nih susahnya kayak gimana. Jadi nggak serba rebutan. Karena dulu tuh orangnya pada soleh semua, pada nggak gila jabatan. Jadi yang milih orang soleh enak gitu. Jadi masyarakat dia pengen mimpinnya dipimpin sama yang mana aman lah, kita barager kabeh gitu ya, pada baik semua. Kalau sekarang kan ya Allah alam ya, mudah-mudahan baik semuanya ya. Istilah kita doakan ya, beliau dijaga hatinya, ketulusannya ya. Tapi itu berapa standar. Di kesempatan yang lain pernah beliau itu didatangi oleh, ini udah jadi gubernurnya, sowan lah datang ke rumah Amirul Mukminin. Kan kalau di zaman itu makan pemimpin paling tinggi. Bawalah oleh-oleh, kan namanya mampir ke rumah atasan mahnya nggak bawa nanaon atau pasti bawa ya. Dibawalah kue, dicicipin satu gigit,
Enak. Karena saking enaknya, baru satu gigit ditaruh lagi kuenya. Ditanya sama Sayyidina Umar, Umar lagi ya, Masya Allah ya. Ini kue seenak ini, semua orang bisa makan nggak di kota kamu, di negeri kamu, di negeri yang kamu pimpin? Oh enggak, ini agak mahal, jadi cuman yang bisa beli orang yang menengah ke atas. Maka kata Sayyidina Umar, oh bawa di mana untamu, bawa pulang lagi makanan ini. Terus kata, kalau bahasa kitanya ya, wahai Amirul Mukminin, iya teh cuman kue. Masa gimana? Kenapa emang sampai nggak mau dimakan, sampai ditanya kayak begitu? Jawabannya Masya Allah. Kalau negeri kita kelaparan, kita pemimpin yang harus paling pertama lapar. Sedangkan kalau akhirnya negeri kita makmur, kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Maka apa kabar kalau pemimpinnya tambah buncit, yang dipimpin tambah laparan? Ya. Ih beneran bu, di zaman Sayyidina Umar mah ketemu bapak-bapak buncitnya diomelin. Ada hadisnya, ya. Malah dikira itu kamu bawa apa di perut ya, dianggap. Dah memang kan identik dengan, di zaman itu belum ada mobil, motor, pesawat. Jadi kemana-mana guys secepat-cepatnya naik kuda, naik onta, cangkel bu. Ibu pernah latihan berkuda tidak? Nanti kalau mau ibu cobain, punggungnya pegel bu. Padahal duduk itu teh di atas kuda. Dah soalnya kan ketoplak, jadi kudu nopang gitu. Cangkel punggung, cangkel pisan itu mah, ya pegel pisan. Nah itu teh kendaraan paling cepat. Nah kita kalau latihan 1 jam aja pegel, mereka berhari-hari itu misalkan untuk berangkat kemana. Jadi nemu orang gendut teh emang jarang di situ teh. Karena orang teh sibuk ngangkut sendiri, ya AC nggak ada, ya. Jadi ibarat kayak di sauna, we tiap hari. Kalori keluar jadi keringat panas, ya. Makan dia tidak sebanyak pilihan kayak sekarang, ya. Jadi sulit ketemu orang yang obesitas itu tidak ada, ya. Maka ya diingetin oleh beliau tadi sekali lagi ya, mimpin tuh pakai kasih sayang. Dasarnya satu memang takwa, takut sama Allah. Dan kelihatan kan dari khotbah ketika diangkat jadi pemimpinnya juga kelihatan. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga setiap khotbah ketika beliau diangkat jadi pemimpin, nasihat yang paling saya ingat beliau tuh bilang kayak begini, taatilah saya selagi saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Kadang ada yang meminta ketaatan, tapi ya gimana mau taat, kadang gimana dianya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, kita juga jadi kagok kan. Beliau taatilah saya selagi saya taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan riwayat-riwayat pemimpin-pemimpin ini ketika salah pernah dikoreksi oleh rakyat pun ada banyak, dan mengakui ketika misalkan ternyata keputusannya salah, dan Masya Allah. Tapi ya keren ya mereka teh, Masya Allah, imannya, ketakwaannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika diangkat jadi pemimpin pernah izin kepada para sahabat yang di saat itu tentu menjadi penasehat-penasehatnya, petinggi-petinggi nih, sahabat-sahabat yang dijamin surganya. Izinnya adalah, ya saya punya anak, punya cucu, boleh nggak sambil jualan? Ya maka ya, kamu, kalau bahasa kitanya ya, kamu teh presiden, masa sambil dagang? Udah nanti di ini aja diarahin biar supaya ada maisyah lah, ada penghasilan untuk supaya gaji dari negara, kurang lebih seperti itu. Maka gajinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu 1 hari setengah ekor kambing. Jadi kalau misalkan per 2 hari dikasih 1 kambing, berapaan tuh ya? 1 kambing 3 juta lah ya. Berarti sehari 1,5 juta. Per 2 hari dapat 1 ekor kambing. Dan beliau memimpin selama 2 tahun. Setelah 2 tahun lalu akhirnya beliau wafat. Ternyata beliau punya wasiat yang kepada para ahli warisnya untuk dihitung berapa kambing yang telah dia terima dari negara, lalu dia bersedekah sebanyak jumlah kambing tersebut kepada negara. Jadi bisa dibilang 2 tahun beliau mimpin teh gratis, digantiin, ya. Makanya dicintai, wajar atau tidak, ya. Punten ya, karena gimana tuh. Ya mudah-mudahan bisa kembali kepada zaman seperti itu yang benar-benar dasarnya takwa, dasarnya cinta. Masya Allah ya.
Rindu sekali. Dan ya Allah, padahal mereka hidupnya lebih sulit, hidupnya lebih berat. Yang pernah baca, lihat, jadi ketemulah dengan orang yang namanya Majnun, ya, dipanggilnya orang gila, ya. Terus rombongannya Harun ar-Rasyid ini datang lewat. Setelah datang lewat, dipanggil sama orang gilanya yang tinggal di kuburan. Dipanggil, gila, gila. Turun pemimpinnya. Siapa yang kamu panggil gila? Bukannya kamu yang gila, bahasa kitanya gitu. Ya engkau lah yang gila, karena kau tinggal di istana, sedangkan itu pasti akan kau tinggalkan. Aku sedang tinggal di kuburan, karena aku akan menuju ke sana. Jadi aku sibuk memperbaiki, ya nanti rumah tinggalku selanjutnya, nunduk. Ya, nah, memang di zaman itu memang sudah ada istana, sudah memang tambah makmur, ya, tambah kaya. Tapi pemimpinnya masih soleh-soleh, namanya Harun ar-Rasyid. Ya, maka berikan aku nasihat. Minta nasihat, coba tuh. Minta nasihat ke orang gila. Yang kata orang gila, padahal memang ya agak nyeleneh aja, bukan gila, hilang akal. Maka disebut, pelajarilah Al-Quran. Di dalamnya ada kabar dan juga ada ibroh, pelajaran. Ada kabar, ada ibrah, ada kabar, kisah-kisah yang bisa jadi teladan, dan juga ada pelajaran. Ya, hasbuka kitabullah, cukuplah bagimu kitab Allah. Ya. Maka setelah mendengar nasihat tersebut, akhirnya Harun ar-Rasyid bertanya kepada yang dipanggil Majnun ini, apa kau punya permintaan yang bisa aku penuhi? Sebutkan saja. Dijawab, aku punya 3 permintaan yang jika engkau bisa penuhi, maka aku akan bersyukur kepadamu. Ya. Yang pertama, bisakah kau masukkan aku ke surganya Allah? Tentu tidak bisa. Bagaimana caranya? Ya. Baik. Yang kedua, bisakah kau menunda kematianku? Tentu lebih tidak bisa. Bagaimana? Yang terakhir, bisakah kau menolak malaikat maut untuk datang? Tentu aku juga tidak bisa. Maka kalau engkau tidak bisa melakukan ketiganya, ketahuilah kau itu hanya hamba, bukan seorang raja. Dan aku tidak butuh kepada seorang hamba. Ajib, eta jawaban, Masya Allah. Ya. Udah ditinggalin. Nah. Iya, segede-gedenya, seberkuasa-berkuasanya raja, bisa nggak manjangin umur? Bisa nggak ngejamin orang ke surga? Bisa nggak menolak orang mati? Ya, tadi yang dipinta itu ya. Tadi urutannya saya benar nggak? 1, dia minta dipanjangin umur. Dia minta dimasukin ke surga, nggak bisa. Dia minta dipanjangin umur, nggak bisa. Dia minta ditunda kematiannya, lebih nggak bisa lagi. Ya. Maka ketahuilah, kalau kamu nggak bisa ngelakuin 3-tiganya, maka kamu hamba, bukan raja. Udah kadang ketipu casing ya. Kalau AA suka nyebutnya jabatan teh casing. Karena kalau memang yang mulia itu adalah dirinya, bukan casing jabatannya, maka beres masa jabatannya dia masih dijilat-jilat orang. Tapi enggak, begitu udah ada penggantinya, ganti pengikutnya ngejilat orang lain, udah bukan dirinya lagi. Berarti kan selama ini yang dikagumi dan disegani bukan dirinya, tapi casing jabatannya aja. Tapi gara-gara casing itu nggak sedikit yang ketipu, ngerasa ya kemana-mana orang hormat. Mending kalau orangnya, kadang istri sama anak-anaknya ikut nebeng beken ya. Karena bisa galakan istri jenderal daripada jenderalnya, bisa lebih tengil anak jenderal daripada jenderalnya ya. Padahal mah atulah hamba lah gitu ya, Insya Allah. Kalau udah sekian dulu, itu punten agak panjang bicara tentang kepemimpinan. Dan Islamnya aja yang terlalu lengkap dan sempurna. Tadi cuma sedikit segelintir dari sekian contoh-contoh yang bisa kita pelajari. Tapi yuk mari kita masuk ke dalam bahasan kitabnya ya. Terakhir sampai hikmah nomor berapa? Sekarang 172. Iya, kemarin kita bahas bicara tentang ilmu hati ya. Sebetulnya yang 172, yang kemarin 171 tentang ria, 172 itu sepaket sebetulnya. Keinginanmu untuk diketahui orang tentang sesuatu dari keistimewaanmu itu sebagai bukti tidak adanya kejujuran dalam kehambaanmu. Tapi nanti kita sambil bahas ya.
Yuk kita sempurnakan adabnya terhadap kitab ini. Bisa kita bacakan dulu doa untuk penulisnya dan juga guru-guru dan keluarganya.